Sekarang ini saya ambil dari situs hudaalquran.com dan seterusnya ya. Tafsir dalam mazhab Ahlul Bait ada dua. Tafsir al-zahir lit ta'bir dan tabyin li batinil murad. Tafsir lahiriahnya dan tafsir batiniyahnya. Sebagai contoh yang menunjukkan detail itu, yaitu ayat tentang kewajiban berwudu. Wa idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum milal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Cara baca terhadap ayat ini membuat perbedaan pada dua mazhab besar dalam Islam. Mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam mengusap kepala dan kaki, sedangkan mazhab Ahlus Sunnah membasuh kaki berdasarkan dalil yang digunakan. Faghsilu wujuha, dia mansub karena sebagai objek. Kemudian wa aidiya, ya juga mansub karena sebagai objek. Kemudian wamsahu biru'usikum, si menjadi i karena didahului oleh ba yang adalah huruf jar. Di sini letak daqaiqul Quran, itu dakiknya Al-Quran. Kenapa harus ada huruf ba? Banyak yang menyebut ba itu ziyadah, ba itu tambahan. Kurang lebih ada 19 makna penggunaan huruf ba yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Ba lil ma'iyah, ba lil isti'anah, ba lil bidayah, dan lain sebagainya. Kemudian ada ba liziyadah. Ini ba dalam tanda petik ziyadah itu bahasa bebasnya untuk mantes-mantes saja, untuk enaknya gitu. Itu ya tambahan aja, nggak ada maknanya sih, cuma ada tambahan. Nah itu bedanya dengan daqaiqul Quran. Daqaiqul Quran tidak mengenal ziyadah itu. Betul dia ziyadah ditambahkan, tapi bahkan penambahan itu pun ada maknanya. Penambahan itu ada artinya, tidak sekedar ditambahkan ba supaya enak saja. Kenapa tidak wamsahu ru'usakum wa arjulakum? Niscaya itu sama semua cara orang berwudu. Kenapa Allah Ta'ala membuat kita ikhtilaf? Karena ayat ini. Karena arjula itu difathahkan, dimansubkan, maka pendapat yang mengatakan wudu itu dibasuh, dia menghubungkannya dengan wujuha. Itu semua wujuha, aidiya, arjula. Maka semua yang a dihukumi dibasuh. Tapi ini wamsahu biru'usikum, kepala itu diusap sekedarnya saja. Ba'nya dianggap ziyadah. Tapi ternyata tidak dalam mazhab Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Sekali lagi, ayat ini membuat perbedaan yang besar pada dua mazhab dalam tata cara mereka berwudu, yang adalah kewajiban untuk sholat. Sholat tidak sah tanpa wudu. Pernah satu saat ada diskusi, walhasil pada tafsir Zamakhsyari mau dibaca arjula, mau dibaca arjuli, kata beliau harus diusap. Kaki itu diusap, bukan dibasuh. Dari Imam Baqir alaihi salatu wassalam, ruya thiqatul Islam Abu Ja'far al-Kulaini, ini sahib kitab Al-Kafi, yang menyusun kitab Al-Kafi, bi isnadihi an tariqi Ali ibn Ibrahim ila Zurarah. Sahabatnya Imam Baqir alaihi salam banyak dikenal dalam sanad hadis-hadis Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Sa'ala Aba Ja'far al-Baqir alaihissalam, ia bertanya pada Abu Ja'far Imam Muhammad al-Baqir alaihissalam, ala tukhbiruni min aina alimta wa qulta innal masha bi ba'dir ra'si? Maukah engkau beritahu aku dari mana kau ketahui dan kau katakan bahwa yang dimaksud dengan masah adalah sebagian dari kepala? Menurut mazhab Ahlul Bait, masah itu sebagian dari kepala. Fadhahikal imam tertawa, imam tersenyum dan berkata, ya Zurarah, berkata baginda Nabi SAW yang diturunkan bersamanya Alkitab, dan ia menjelaskan apa-apa yang ada di dalam Alkitab itu. Li'anna Allah azza wa jalla yaqul faghsilu wujuhakum. Dari mana imam tahu kalau mengusap itu sebagian saja? Karena ayat Al-Qur'annya Allah Ta'ala berfirman, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian.
fa'arafna annal wajha kullahu yanbaghi ayyughsal. Kami tahu ghusl dan masah dalam bahasa Arab, kata kerja yang ada objek itu disebut muta'addi dalam bahasa Arab. Yang ini lazim. Ini dua-duanya membasuh dan mengusap itu muta'addi. Dia langsung bisa punya objek tanpa harus ada tambahan seperti pukul fulan begitu. Itu muta'addi. Jadi basuh wajah tahu tanpa ada tambahan lain, objeknya itu wajah, ya sudah dibasuh, jelas begitu. Jelas dibasuh. Begitu pula wa aydiyakum milal marafiq, kemudian kedua tanganmu sampai siku. Tsumma fassala bainal kalamain, kemudian Allah taala memisah di antara dua kalimat itu, di antara dua kalam. Ini yang dimasukkan daqaiqul Quran, bahwa kemudian Allah taala mengambil pilihan kata baru. Jadi pada faghsilu wujuhakum wa aydiyakum milal marafiq, kemudian Allah taala pisahkan dua kalimat itu, tadi membasuh wajah dan tangan sampai siku, dengan kata baru wamsahu biruusikum, dan usaplah kepalamu. Di situ kata Imam alaihissalam, arafna hina qala biruusikum annal masha bi ba'dir ra'si limakanil ba'i. Kami tahu dari baginda Nabi SAW bahwa biruusikum, huruf ba di sini diturunkan Allah Ta'ala untuk menunjukkan yang diusap itu sebagian dari kepala, bukan keseluruhan kepala. Dari mana? Limakanil ba, karena adanya huruf ba di situ itu. Jadi dia bukan ziyadah, tapi dia menunjukkan makna yang harus diusap itu sebagian. Karena fassala bainal kalamain, dipisahkan di antara dua kalam itu, antara wamsahu biruusikum, tidak wamsahu ruusakum, tapi wamsahu biruusikum, sehingga bagian saja dari rambut, dari kepala yang kemudian diusap. Begitupun kemudian akhirnya kepada arjula, kaki pun sebagian yang diusap, bagi yang menisbatkannya kepada wamsahu, karena Allah Ta'ala fassala bainal kalamain, memisahkan di antara dua kalimat itu. Kata penulis ini juga dalil sebetulnya bahwa penulis situs itu, ayat ini menunjukkan apa yang wajib kita lakukan ketika tayamum. Waktu tayamum kita ambil yang mana? Hanya yang mengganti faghsilu wujuhakum. Kalau tayamum kita tidak sampai kepada kepala, rambut, tidak juga pada kaki. Apa yang ditayamumi? Hanya wajah dan tangan. Hanya wajah dan tangan yang ditayamumi itu. Rambut tidak, kepala tidak, kaki pun tidak. Sekiranya kaki itu dibasuh, maka pada tayamum pun dia akan diusap juga. Jadi mengganti, karena hukumnya sama antara faghsilu wujuhakum dengan wa aydiyakum ilal marafiq, tapi kemudian dipisahkan dengan wamsahu biruusikum wa arjulakum. Nah, itu dalil mazhab Ahlul Bait. Kenapa diusap? Hadisnya dari Imam Baqir alaihissalam. Kemudian limakanil ba'i, dalam banyak kajian dalam misalnya kitab-kitab yang belajar bahasa Arab, ba di situ disebutkan sebagai ba ziyadah, ba tambahan. Sekali lagi untuk dalam tanda petik mantes-mantes, tapi tidak sekali lagi Al-Qur'an. Daqaiqul Quran mengajarkan pada kita bahwa semua yang turun dalam Al-Qur'an itu precise, betul-betul sudah tepat dan tidak mungkin tergantikan. Tidak ada lagi yang bisa menggantikan dengan posisi atau dengan satu huruf yang lain pun. Itu i'jazul Quran.